Apa bikin? Apa? Ngomong. Bunuh orang. Di tempat tersebut ternyata dia bersama sepupunya yang tinggal di situ, sehingga waktu yang kita membutuhkan waktu yang tepat, kami lakukan penangkapan. Oke. Sudah diintai semua, jadi kecil kemungkinan dia akan lolos. Kembali bersama dengan saya Ferdi Guhuku, wartawan Tribun Manado, di dalam program Saksi Kata Rekonstruksi Peristiwa bersama narasumber utama. Tribuners, akhir-akhir ini kita tahu bersama bahwa satu kasus yang menghebohkan masyarakat di Indonesia, yaitu terjadi pembunuhan di Bali tepatnya dengan tersangka berinisial KM. KM adalah tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Endang Sulastri di Bali, dan kasus ini cukup menghebohkan masyarakat Indonesia. Korban ditemukan meninggal di dunia di sebuah kamar kos di Jalan Patimura Lagian, Kuta Bali pada Selasa 13 Oktober 2025. KM rupanya suami istri dari korban. Menariknya tersangka ini berusaha melarikan diri ke Sulawesi Utara, tetapi karena koordinasi antara Resmob Polda Sulut dan juga kepolisian dari Bali, Resmob di Bali, akhirnya tersangka bisa diamankan di Sulawesi Utara. Nah, kita akan ungkap sebenarnya seperti apa kronologinya dan mungkin proses penangkapan yang dilakukan oleh Resmob Polda Sulut. Apa? Ngomong. Bunuh orang. Oke, Tribuner, saat ini saya sudah berada di markas Resmob Polda Sulut yang ada di Megamas, dan di depan saya sudah bersama narasumber. Ini adalah Katim Resmob Polda Sulut, di mana Pak Katim ini menjadi penanggung jawab dalam proses penangkapan tersangka yang melarikan diri dari Bali ke Sulawesi Utara. Jadi mungkin langsung saja, Pak Katim, ini kasus yang cukup menghebohkan, di mana terjadi pada tanggal 13 Oktober, tetapi hanya berselang 2 hari, pelarian dari tersangka ini akhirnya berhenti di Sulawesi Utara. Nah, Pak Katim, kita ingin tanya, Pak, bagaimana sih koordinasi yang terjalin antara Resmob Polda Sulut dengan kepolisian Bali, sehingga pelaku ini bisa ditangkap di sini? Ini mungkin ada informasi dari mana? Silakan, Pak Katim. Ya, itu berawal dari permintaan bantuan, ya. Permintaan bantuan, kami Resmob Polda Sulut menerima informasi dari Kanit Resmob Polresta Denpasar, ya, Bapak Ibtu Made, ya, Ibtu Made itu, Kanit Resmob Denpasar, ya. Bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadap target inisial KM alias Kama. Nah, selanjutnya kami menunggu, ya. Itu kan tidak jauh dari Bali ke Sulawesi Utara, tidak jauh. Kami menunggu di bandara. Setelah mereka tiba, ini kami langsung koordinasi, kolaborasi kami dari Resmob Polda Sulut pun langsung kembangkan ke unit yang lain. Dalam hal ini Resmob Polresta Manado, Resmob Polres Bitung, kita kerahkan semua di lapangan, ya. Oke. Sehingga terindikasi target berada di Bitung. Kami fokus lagi ke Bitung. Kami bersama tim Resmob Polres Bitung melakukan deteksi. Kami amankan ponakan daripada tersangka. Ya, ponakan tersangka itu berada di pelabuhan. Rupanya diduga si keponakan ini yang membeli tiket. Dia menunggu waktu yang tepat. Setelah ketemu dengan target ini mungkin akan menjauh lagi dari Sulawesi Utara, mungkin terindikasinya ke Halmahera. Oke. Jadi setelah itu kami lakukan pengecekan terus, melakukan koordinasi, melakukan pengecekan, dan pada tanggal 14 juga itu jam 22 kami menemukan lokasi tersangka dan melakukan penangkapan bersama tim Resmob Denpasar dengan Polres Bitung. Nah, Pak Katim, ini tersangka ditangkap ini hanya berselang 2 hari pasca kejadian. Jadi kejadian ini pada Selasa 13 Oktober ditangkap
Kamis 15 Oktober. 15 Ya. Nah, 15. Nah, bagaimana Pak Katim melihat kecepatan operasi ini dan apa sih sebenarnya tantangan paling besar yang dihadapi oleh tim? di Sebenarnya lapangan? yang paling berjasa ya masyarakat, karena pihak korban ini kan mempunyai teman-teman juga di Kota Bitung, ya. Si target juga dalam hal ini tersangka mempunyai teman-teman juga di Bitung. Mereka memberikan masukan yang sangat bagus kepada kita bahwa diduga yang bersangkutan berada di sekitar mana, memudahkan kita untuk melakukan deteksi setiap tempat yang dicurigai kita deteksi terus. Pada akhirnya jam 22.00 tim melaporkan bahwa tersangka terdeteksi di satu tempat dan kami lakukan penangkapan, tertangkap. Oke, nah jadi tentunya peran masyarakat iya, juga masyarakat sangat memberikan penting. informasi kepada Polresta Denpasar. Mereka sampaikan juga ke tim. Oke. Tempat-tempat tersebut kan tentunya kami polisi lokal Sulawesi Utara lebih tahu Situasi ya. lokasinya, sehingga memudahkan penangkapan. Oke. Nah, Pak Katim, mungkin ceritakan sedikit secara detail. Nah, tepatnya Kamal ditangkap ini bagaimana suasana lokasi penangkapan? Apakah heboh atau suasana seperti apa waktu dilakukan penangkapan? Ya, lokasi penangkapan itu kan di satu kelurahan di Kota Bitung. Jadi kita temukan tempatnya, kita cross check di tempat tersebut, ternyata dia bersama sepupunya. Sepupunya yang tinggal di situ. Sehingga waktu yang kita membutuhkan waktu yang tepat, kami lakukan penangkapan. Oke. Nah, apakah ada perlawanan ketika ditangkap atau mungkin situasinya seperti apa Pak Katim saat itu? Ya, memang ada sifat mengelak dia kan, namanya manusia kan. Tetapi tim kami kan cukup banyak anggota ya, jadi agak mudah untuk menangkap yang bersangkutan. Apakah ada barang bukti Pak Katim yang diamankan berkaitan dengan pelarian dari Bali ke Sulawesi Utara ini? Kami amankan ada 3 handphone. Nanti selanjutnya lebih berkompeten untuk memberikan keterangan keterkaitan handphone yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang ada foto-foto korban di handphonenya dia, mengindikasikan bahwa ada hubungan baik dan kami tidak salah melakukan penangkapan. Yang bersangkutan pun pada saat ditangkap mengaku bahwa dia telah melakukan suatu kejahatan di Bali. Itu sih korban saya ibu. Korbannya inisial Endang. Endang. Nah, Pak Katim, bagaimana psikologi dari Kamal ini? Apakah waktu ditangkap ia merasakan dengan rasa penyesalan dengan perbuatannya ketika dia sudah mengakui, dan apakah mungkin ada rencana untuk pelarian lebih jauh lagi, Pak? Ya, kalau masalah penyesalan itu kan rata-rata pelaku kejahatan akan mengungkap seperti itu. Dia rencana kalau tidak kita tangkap, persiapan dia akan ke Obi ya, ke Halmahera Tengah. Dan jika itu terjadi, anggota kami pun sudah di atas kapal. Siap. Jadi tidak boleh lari tapi tidak bisa bersembunyi ya. Siap. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, pelaku ditangkap. Yang Denpasar juga merasa lega, mempermudah untuk penyidikan ya. Dan bersyukur bisa terjawab apa tuntutan masyarakat. Siap. Kami apresiasi, kami bersyukur Polresta Denpasar itu sudah bisa melakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, Pak Katim, kalau kita lihat ini kan kasus yang cukup tragis ya, melakukan pembunuhan kepada orang terdekat, bisa dibilang istri sirinya. Nah, sebenarnya ini Pak, kalau sekilas dari interogasi sempat ditanya apa sebenarnya motif pelaku melakukan pembunuhan? Apakah masalah rumah tangga atau seperti apa? Masalah itu lebih tepat nanti penyidik ya, kami kapasitas hanya melakukan backup penangkapan. Siap. Jadi untuk nanti motifnya itu lebih mendetail penyidik yang menangani. Siap. Kira-kira begitu. Nah, Pak Katim, apakah ada cerita dari tersangka ini bagaimana sampai ia bisa memilih ke Kota Manado, ke Sulawesi Utara, dan apakah ada yang membantu pelarian sehingga begitu cepat proses pelariannya?
Dia kalau membantu sih sejauh ini tidak ada. Tidak ada ya? Karena kan dia setelah tiba di Bitung, lost kontak semua dia. Dia sudah tahu pasti bagaimana tindakan kepolisian kan. Nah, sehingga merugikan dia sendiri. Nah, hari itu dia sampai di Bitung, tetapi masyarakat kan mengenal dia. Masyarakat mengenal dia, kita juga punya jaringan cukup bagus. Dari perangkat desa itu sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan diduga berada di Kota Bitung, sehingga kami pertajam dan ternyata ditemukan. Oke. Nah, Pak Ketim, kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini, tentunya ini kan menjadi perhatian publik, menjadi perhatian masyarakat. Nah, tentunya masyarakat menuntut kerja-kerja cepat dari pihak kepolisian. Nah, dalam ini Pak Ketim, ini bagaimana, seberapa penting sih peran kerjasama dari Resmo Polda Sulut dan juga tim kepolisian dari Bali dalam operasi penangkapan ini, Pak? Ya, kan sudah zaman sekarang ini kan kita pun tunggu mereka tuh hanya hitungan jam saja dari Bali. Setelah ke sini tidak pakai lama, langsung kita mengarah ke lokasi yang diduga tempat berkeliarannya target. Dan di sana pun Resmo Polres itu sudah siap. Dia membackup tempat-tempat yang diduga persembunyian sudah diintai semua. Jadi kecil kemungkinan dia akan lolos. Ya? Betul sekali. Nah, kalau kita melihat Pak Ketim, penangkapan ini menunjukkan aktivitas dari tim Resmo Polda Sulut dalam hal ini dalam menangani kasus-kasus lintas provinsi, jadi antara provinsi. Nah, sebenarnya apa kunci yang Pak Ketim terapkan ke para anggota di Resmo Polda Sulut sehingga pelaku ini bisa ditangkap dengan waktu yang sangat singkat, dan ini terasa mustahil, Pak, karena ini larinya lintas provinsi, Pak. Ya. Gimana mungkin kita apa yang Pak? Kan kita sama-sama dilatih untuk memburu, ya, dan kita sudah punya link, sudah biasa kita lakukan. Kalau kami pun ke Bali biasanya begitu, kita kontak ke Resmo Bali, mereka pun sudah siap sama yang kita lakukan di sini dengan pakai prinsipnya kita ada komunikasi yang bagus, ada koordinasi yang bagus, akan muncul kolaborasi yang bagus. Hasilnya pasti maksimal. Sudah zaman sekarang kan serba mulai modern, canggih, itu tidak ada hambatan. Oke. Nah, mungkin ini kan kita tidak bisa tentunya Respop dilatih, tetapi tentunya butuh peran serta dengan masyarakat. Ya kan, betul kan? Nah, mungkin apa yang pesan kepada masyarakat Pak Ketim supaya mungkin masyarakat juga berperan aktif membantu pihak kepolisian untuk mengawasi juga masyarakat, mungkin pendatang-pendatang yang mencurigakan di Sulawesi Utara ini, Pak. Ya, kalau pesan sih, tapi saya lebih suka mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada perangkat desa, perangkat kelurahan yang sudah membantu kami. Tidak perlu disebutkan siapa, dan kami bersyukur mereka itu proaktif mendampingi kami. Itu yang mengenal itu dari masyarakat sendiri, dan dia istilahnya membantu, tujuannya membantu polisi memberikan informasi yang buktinya ya bisa tertangkap kan. Itu kami ucapkan terima kasih. Tentunya kehadiran Resmo Polda Sulut di tengah-tengah masyarakat ini tentunya sangat penting, dan kita juga ikuti banyak kasus yang berhasil diungkap di bawah pimpinan Pak Ketim, tentunya di bawah koordinasi Direktur Kasubdi dan lain-lain, terutama instruksi tertinggi dari Pak Kapolda Sulawesi Utara. Pak Ketim, apa yang mungkin bisa dipesankan kepada masyarakat supaya betul-betul bisa berkolaborasi ke depannya, karena kasus ini kan bisa terjadi kapan dan di mana saja, dan tentunya Respop ini punya tanggung jawab besar dalam mengamankan Sulawesi Utara ini yang besar, Pak. Mungkin apa yang ingin disampaikan terakhir kepada masyarakat? Harapannya informasi dari masyarakat itu sangat kami butuhkan. Nah, dan kami juga bekerja selain berdasarkan laporan polisi, kami acuannya berasal dari postingan masyarakat yang merasa keberatan, merasa dirugikan. Dasar itu kami bisa langsung bertindak untuk menangani hal-hal yang mengganggu masyarakat. Oke, itu yang paling penting ya, koordinasi ya. Oke. Nah, Pak Ketim, dan juga mungkin yang terakhir kepada masyarakat ya, ini ada
akun Facebook resmi ya, Pak ya. Ini apa? Namanya OS Resmas Polda Sulut. Iya. Nah, ini akunnya. Jadi masyarakat boleh ikuti ini akunnya karena informasi-informasi terkait dengan pengungkapan kasus biasanya dirilis di sini. Jadi jangan lupa untuk ikuti juga akun ini resmi memang dari Resmob. Nah, ini akunnya. Jadi nanti ikuti saja di sini supaya bisa pantau kasus-kasus apa yang berkembang yang berhasil diungkap. Oke, terima kasih Pak Katim untuk waktunya ya. Terima kasih. Semoga Resmob Polda Sulut ini sukses dalam mengungkap berbagai kasus di Sulawesi Utara, dan masyarakat kalau ingin melapor silakan ya. Amin. Bisa melapor langsung mungkin lewat akun Facebook atau mungkin langsung datang, lokasinya di Megamas ini. Terima kasih Pak Katim, sukses. Jadi Tribuners mungkin itu untuk saksi kata kita di sore ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti informasi berita-berita di Tribun Manado. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.